Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah misteri. Selamat datang di Galeri Misteri, tempat di mana kisah pesugihan, santet, tumbal, dan peristiwa lainnya yang akan kami sajikan di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Desa Ngamban, sebuah dusun kecil di pelosok Jawa Timur, dulunya hanyalah kawasan sunyi dengan sawah terbentang luas dan perbukitan yang membingkai horizon. Warganya hidup dari bertani dan beternak, dengan langit yang tenang dan udara yang tak pernah tersentuh bau pabrik atau knalpot. Namun segalanya berubah ketika sebuah pabrik kertas raksasa berdiri di ujung barat desa, di atas tanah bekas hutan yang dahulu dianggap angker. Pabrik itu milik Hendarto, seorang pria parubaya yang katanya dulunya hanyalah tukang loak keliling. Ia bukan warga asli desa, tapi dalam 5 tahun terakhir, namanya menjelma menjadi simbol kejayaan di Ngamban. Tak ada warga yang tak mengenal Hendarto. Rumahnya paling besar, mobilnya paling mewah, dan yang paling penting, ia membuka ratusan lapangan kerja bagi warga sekitar. Sejak pabrik itu berdiri, desa yang dulu terisolasi kini tampak hidup. Jalanan dibeton, warung-warung bermunculan, dan anak-anak muda tak lagi menganggur. Setiap pagi, truk-truk pengangkut bahan baku mengantri di gerbang pabrik. Asap mengepul dari cerobong tinggi, menjadi penanda bahwa roda ekonomi di Ngamban terus berputar. Tak heran jika warga menyebut Hendarto sebagai penyelamat desa. Namun, ketenangan itu mulai terusik saat seorang jurnalis muda bernama Reza datang dari Surabaya. Ia dikirim oleh redaksinya untuk menulis liputan feature tentang desa yang bangkit lewat industri lokal. Dengan kamera di leher dan buku catatan di tangan, Reza mulai menyusuri sudut-sudut Ngamban, mewawancarai warga dan mengambil gambar pabrik dari berbagai sudut. "Bapak kerja di sini sudah berapa lama?" tanya Reza pada seorang pria tua yang sedang menyapu halaman depan rumahnya, masih mengenakan seragam buruh pabrik. 5 tahun sejak pabrik dibuka, jawab si bapak singkat. "Bagaimana kondisi kerjanya? Ramah karyawan?" lanjut Reza, senyum ramah tak lepas dari wajahnya. Pria tua itu menunduk. "Kerja ya kerja, Mas. Gajinya cukup." "Pernah ketemu langsung Pak Hendarto?" Tak ada jawaban. Si bapak hanya geleng pelan, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup, dan tak lama lampu rumah itu dimatikan, meski matahari belum benar-benar tenggelam. Reza mencatat reaksi itu di bukunya. Anehnya, itu bukan pertama kalinya ia mendapatkan respon dingin. Sejak pagi, hampir semua warga yang ia tanya mengenai Hendarto memilih menghindar atau berubah sikap. "Pak Hendarto jarang keluar rumah, Mas," ucap seorang pemuda warung. "Sibuk, tapi baik kok." "Baik banget." Namun saat Reza menyebut ingin bertemu langsung, si pemuda langsung pucat dan menunduk. "Kalau mau wawancara, langsung aja ke kantor. Tapi kalau saran saya, jangan malam-malam ya, Mas. Biar aman." Reza makin penasaran. Ia menyusuri jalan menuju pabrik. Gerbang besi tinggi berdiri kokoh, dijaga 2 satpam berseragam hitam dengan ekspresi tanpa senyum. Di balik gerbang, pabrik terlihat megah dan sibuk. Puluhan buruh mengenakan helm kuning, sibuk mengangkut gulungan kertas besar. Dari kejauhan, terdengar dentuman mesin yang bekerja tanpa henti. Namun ada satu hal yang mengganggu. Bagian belakang pabrik, sebuah bangunan berwarna gelap tanpa jendela, dijaga lebih ketat daripada area produksi utama. Kamera pengawas dipasang di tiap sudut, dan tak ada satupun pekerja yang terlihat di sana. Reza mengarahkan kameranya, mengambil 1-2 foto, tapi salah satu satpam langsung menghampiri. "Maaf, Mas. Dilarang motret di sini," kata satpam itu datar. "Saya dari media, ingin buat liputan. Ini surat tugas saya." Reza menunjukkan ID pers dan surat resmi. Satpam itu melihatnya sekilas, lalu mengangguk.
tapi tetap tak ramah. Kalau mau wawancara, besok pagi saja. Sekarang shift malam sudah mulai. Shift malam? Gumam Reza. Tapi ini masih jam 5 sore. Shift malam di sini mulai lebih awal. Jawab satpam itu cepat. Maaf, saya harus kembali jaga. Reza melangkah mundur. Namun hatinya makin gelisah. Ada yang aneh. Terlalu banyak yang tak masuk akal. Kenapa semua orang seperti menutup diri? Kenapa bangunan belakang pabrik seperti tempat terlarang? Dan kenapa warga begitu sungkan menyebut nama Hendarto? Saat malam mulai turun, Reza memutuskan menginap di rumah warga. Ia menyewa kamar di rumah Bu Lestari, janda tua yang tinggal sendirian. Saat makan malam, Reza kembali membuka topik tentang pabrik. Bu, kalau boleh tahu, Bapak Hendarto itu orangnya seperti apa? Bu Lestari berhenti mengaduk sayur. Matanya kosong, suaranya pelan. Bapak itu orangnya pendiam. Tapi rezekinya bukan rezeki biasa. Apa maksudnya? Tanya Reza. Sudahlah, Mas, bisik Bu Lestari. Kalau Mas Reza mau selamat, cukup tulis yang bagus-bagus aja. Jangan cari tahu yang gak perlu. Reza terdiam. Ia melihat ke arah jendela, ke arah cerobong pabrik yang kini mengepulkan asap hitam pekat. Samar, dari kejauhan, terdengar suara aneh. Seperti erangan atau tangisan, desa Ngamban memang telah berubah. Tapi Reza mulai menyadari, tidak semua perubahan membawa kebaikan. Dan di balik keberhasilan pabrik kertas itu, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dilihat mata. Malam itu, Reza memejamkan mata, namun rasa penasaran tak juga padam. Di dalam benaknya, suara-suara aneh dari pabrik terus terngiang, seolah memanggilnya untuk menggali lebih dalam, meski nyawa jadi taruhannya. Pagi hari di desa Ngamban diselimuti kabut tipis. Ayam-ayam baru mulai berkokok, dan Reza sudah bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman pikirannya tak tenang. Bayangan pabrik, warga yang tertutup, dan suara aneh yang didengarnya sebelum tidur terus menghantui. Naluri jurnalisnya menggerakkan langkahnya pagi itu, menyelidiki siapa sebenarnya Hendarto. Ia memulai dengan mendatangi kantor desa, tempat arsip penduduk lama biasanya disimpan. Kepala desa, Pak Mulyadi, awalnya menyambutnya dengan ramah. Namun begitu Reza menyebut nama Hendarto, suasana berubah kaku. Pak Hendarto itu warga kehormatan desa, Mas. Banyak bantu kami. Data tentang beliau, sebaiknya minta izin langsung ke yang bersangkutan, kata Pak Mulyadi sambil menyembunyikan ekspresi gelisahnya. Tapi saya dengar beliau bukan warga asli sini, tanya Reza hati-hati. Pak Mulyadi diam sejenak. Betul. Dulu datang sekitar 6 tahun lalu. Waktu itu masih naik gerobak, ngumpulin kardus dan besi tua. Tapi tiba-tiba saja, nggak sampai setahun, dia bangun pabrik sebesar itu. Kami semua juga heran. Apakah ada keluarganya di sini? Reza mendesak. Cuma istrinya, Bu Sukma. Itu pun jarang keluar rumah, ujar Pak Mulyadi, lalu buru-buru berdiri. Maaf, Mas, saya harus rapat. Kalau butuh info resmi soal pabrik, nanti bisa minta ke humasnya saja. Reza tahu pembicaraan itu ditutup paksa. Namun ia mencatat satu petunjuk penting. Hendarto dulunya pemulung, dan kemunculan pabriknya terlalu cepat dan janggal. Ia lalu memutuskan menyusuri dusun tempat Hendarto pertama kali datang. Beberapa warga yang tinggal di pinggiran desa masih ingat masa itu. Dulu Pak Hendarto sering tidur di gerobaknya di dekat pasar lama, kata seorang nenek penjaga warung. Orangnya sopan, tapi jarang bicara. Tiba-tiba dia hilang selama lebih dari sebulan. Banyak yang kira dia sakit atau mati. Tahu-tahu balik-balik udah bawa mobil dan ngomong mau bangun pabrik, tambah suaminya. Hilang selama lebih dari sebulan, tanya Reza. 40 hari kalau tak salah, jawab si nenek. Itu pun gak ada yang tahu dia kemana. Badannya berubah juga, lebih kurus. Tapi matanya tajam. Mas, beda sekali.
Reza mencatat semuanya. Rasa penasaran kini berubah menjadi kegelisahan. Ia duduk di bawah pohon waru tua dekat pasar lama dan membuka laptopnya. Ia mencoba mencari data Hendarto di media lama, tapi hampir tak ada berita tentangnya sebelum pabrik itu dibangun. Seolah hidupnya baru dimulai dari titik itu. Menjelang sore, Reza memutuskan melakukan satu hal yang berisiko, menemui Sukma, istri Hendarto. Dari pengamatannya, rumah keluarga Hendarto jarang dikunjungi siapapun. Letaknya agak jauh dari kompleks pabrik, dikelilingi pagar tinggi dan pohon beringin tua di depannya. Ia menunggu hingga matahari benar-benar turun dan langit mulai gelap. Dengan mengenakan jaket lusuh dan masker, Reza menyelinap ke samping rumah lewat jalan setapak kecil di balik kebun pisang. Ia menunggu di balik tembok, berharap Sukma muncul. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, sosok wanita dengan selendang kelabu keluar dari pintu samping rumah. Ia membawa ember kecil, tampaknya hendak membuang air cucian. Reza berdeham pelan. "Bu Sukma," bisiknya. Wanita itu tersentak dan memutar badan cepat. Matanya waspada, namun saat melihat Reza, ekspresinya berubah jadi ketakutan. "Saya Reza, jurnalis dari Surabaya. Saya hanya ingin tahu tentang Pak Hendarto." Sukma mendekat perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti wanita yang tak pernah tidur cukup. Ia menggenggam embernya erat. Mas tahu risikonya bicara dengan saya?" bisiknya pelan. "Saya harus tahu kebenarannya, Bu. Warga di sini takut. Semua menutup diri. Saya hanya ingin membantu." Sukma terdiam cukup lama. Pandangannya kosong menembus gelapnya halaman. "Mas Reza," katanya akhirnya, "beberapa kebenaran tidak ditulis untuk dibaca orang. Tapi jika Mas memang nekat, saya hanya bisa bilang satu hal." Reza menegakkan tubuhnya, menanti dengan penuh harap. "Jangan tidur di dekat pabrik itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah tertidur di sana." "Kenapa?" Reza mendesak. "Apa yang terjadi di sana? Apa benar ada yang hilang? Apa benar Pak Hendarto?" "Cukup," desis Sukma. Kini suaranya berubah tajam. "Kalau Mas masih ingin hidup, pulanglah malam ini juga. Jangan datangi pabrik itu sendirian. Jangan menyentuh apapun dari ruang belakang. Dan jangan percaya apa yang Mas lihat." Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Sukma langsung membalik badan. "Saya harus masuk. Kalau dia tahu saya bicara, saya bisa." Ucapan Sukma terputus. Ia bergegas masuk dan menutup pintu tanpa suara. Reza berdiri mematung di balik semak. Hatinya berdegup kencang. Kata-kata Sukma menggema berulang-ulang di telinganya. "Jangan tidur di dekat pabrik itu." Langit di atas Ngamban malam itu tampak kelabu, seolah menahan hujan yang enggan turun. Jauh di kejauhan, dari arah pabrik, Reza kembali mendengar suara samar. Seperti suara roda besi menggilas batu, diselingi bunyi lirih yang tak bisa ia artikan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di desa itu, Reza merasa benar-benar takut. Bukan takut pada manusia, tapi pada sesuatu yang tidak terlihat, yang mungkin bersembunyi di balik tumpukan kertas. Malam di desa Ngamban kembali turun dengan sunyi yang mencekam. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip lemah, seperti enggan menyala penuh. Di kejauhan, pabrik kertas milik Hendarto masih berdengung pelan, cerobong asapnya tetap mengepul ke langit yang semakin pekat. Hari itu, kabar mengejutkan menyebar di kalangan para buruh. Dimas, salah satu anak magang dari SMK di kota sebelah, dinyatakan hilang sejak semalam. Terakhir terlihat masuk ke area produksi shift malam, mengenakan seragam abu dan membawa clipboard. Sejak itu, tak ada yang melihatnya keluar. "Dia nggak pulang, Pak. Nggak bisa dihubungi juga," kata salah satu teman magangnya dengan suara gemetar kepada mandor. Pihak pabrik mengumumkan bahwa Dimas mungkin kabur atau pulang diam-diam, tapi tak ada yang percaya. Terlalu banyak kejadian serupa yang tidak pernah dijelaskan. Bahkan catatan kehadiran Dimas malam itu pun tiba-tiba hilang dari sistem.
Reza, yang mendengar kabar ini dari penjaga warung langganannya, langsung curiga. Apalagi 2 malam sebelumnya, Sukma sempat memperingatkannya agar tidak tidur dekat pabrik. Rasa penasaran yang mendidih di dadanya tak bisa lagi dibendung. Malam itu juga, ia memutuskan menyusup ke dalam pabrik. Ia mengenakan jaket gelap dan menyelipkan ID palsu yang sudah ia siapkan sejak awal. Dengan memanfaatkan waktu pergantian shift, Reza menyelinap masuk lewat pintu belakang, berbekal senter kecil dan kamera di leher. Ia tahu betul harus cepat. Waktu tak banyak sebelum Satpam melakukan patroli rutin. Begitu memasuki ruang produksi, suara mesin bergemuruh menyambutnya. Di balik dinding-dinding besi dan suara gergaji industri yang terus berputar, pabrik tampak seperti labirin logam. Gulungan kertas raksasa berdiri diam di berbagai sudut. Sebagian sudah dikemas, sebagian masih mentah, seputih tulang, sebesar drum truk. Reza menyusup perlahan ke lorong samping, mengarah ke gudang belakang. Itu area yang pernah ia lihat dijaga ketat sebelumnya. Malam ini, pintunya sedikit terbuka, hanya diganjal kayu. Tak ada penjaga di depan. Begitu masuk, bau amis langsung menyergap hidungnya. Bukan bau tinta atau lem kertas seperti biasanya, tapi bau anyir darah dan daging busuk yang tertahan lama. Ia menutup hidung, berusaha menahan mual. Ruangan itu gelap. Hanya satu lampu neon tua yang menggantung dari langit-langit, berkedip tak teratur. Di ujung ruangan, terlihat deretan mesin pemotong kertas berdiri berjajar seperti makhluk raksasa tidur. Tapi yang membuat Reza benar-benar membeku adalah suara yang terdengar dari tengah tumpukan gulungan kertas. "Ah, tolong, sakit." Suaranya lirih, namun jelas berasal dari dalam gulungan besar di sudut ruangan. Reza melangkah pelan, menyusuri celah sempit di antara gulungan. Suara itu makin terdengar jelas, seperti erangan seseorang yang sekarat, terjebak dalam gulungan raksasa. Reza menempelkan telinganya ke gulungan itu. Ada denyut, ada gerakan. Tangannya gemetar, tapi ia mengangkat kamera dan memotret. Sekilas, dalam pantulan kilat lampu blitz, ia melihat bekas darah di sisi bawah gulungan. Bercak tipis, hampir terserap sempurna oleh kertas putih yang melingkar. Ia memutar badan cepat, menuju salah satu mesin pemotong. Di sana, di antara bilah pemotong yang mengering, tampak noda merah samar di ujung besi. Reza memotret lagi. Jantungnya berdetak liar. Ini bukan kecelakaan kerja biasa. Ini seperti ritual. Namun sebelum ia sempat mengambil gambar lebih banyak, suara langkah berat terdengar mendekat. Suara sepatu bot menginjak lantai besi, disusul cahaya senter dari arah pintu. "Siapa di sana?" Suara laki-laki menggema. Reza buru-buru merunduk dan menyelinap ke balik tumpukan palet. Ia menahan napas saat 2 pria berseragam satpam masuk. Salah satu dari mereka membawa tongkat kayu. "Ada jejak kaki ke sini," kata satpam pertama. "Kalau wartawan itu lagi ngintip lagi, bisa berabe," sahut yang lain. Reza menahan gemetar. Ia merogoh kantong dan menonaktifkan suara kameranya. Sambil merangkak perlahan, ia menuju pintu belakang gudang, lalu keluar lewat ventilasi rusak yang ia lihat sebelumnya. Begitu tiba di luar, ia nyaris jatuh tersungkur. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang lebih parah dari rasa takut itu adalah rasa yakin bahwa Dimas tidak pernah keluar hidup-hidup dari pabrik malam itu. Kembali ke tempat menginapnya, Reza mengunci pintu rapat. Ia menyambungkan kameranya ke laptop, memeriksa hasil foto. Semuanya buram, tapi cukup untuk menunjukkan adanya bekas darah dan tumpukan kertas mencurigakan. Ia menyimpan file di 2 tempat, hard drive eksternal dan cloud. Namun malam itu belum selesai untuk Reza. Sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun dalam keringat dingin. Dadanya sesak, jantungnya berpacu. Ia mencoba berdiri, tapi seluruh tubuh terasa berat, seperti ditekan oleh beban tak terlihat. Dalam kegelapan kamarnya, makhluk itu muncul. Tinggi, bersisik hijau kehitaman, dengan leher panjang dan punggung melengkung. Matanya merah menyala, seakan menyala dari dalam,
menatap langsung ke jiwa Reza. Makhluk itu tidak bergerak banyak, hanya berdiri diam di sudut ruangan, namun auranya membuat udara di sekitarnya membeku. Reza ingin berteriak, tapi tak bisa. Suaranya tercekat. "Jangan ganggu jalannya kertas, Reza." Suara itu menggema langsung dalam kepalanya. Berat, dalam, dan dingin seperti desis ular di kuburan. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang. Tubuh Reza terhempas kembali ke kasur. Bisa kembali menggerakkan jari dan menarik napas. Ia terlonjak bangun. Matanya liar menyisir ruangan. Tak ada apa-apa. Tapi peluh membasahi bantal. Dan detak jantungnya seakan ingin lepas dari dada. Ia menatap layar laptop yang masih menyala, menampilkan gambar gulungan kertas berdarah dari gudang tadi. Dan di salah satu fotonya, Reza baru menyadari, ada bayangan mata merah menyala di antara gulungan. Bukan pantulan, bukan efek kamera. Itu memandangnya kembali. Dan malam itu, Reza tahu satu hal dengan pasti. Pabrik kertas ini tidak hanya mencetak kertas. Ia mencetak kematian. Mentari pagi bersinar redup di atas desa Ngamban. Awan kelabu menggantung berat, seolah langit pun enggan menyapa desa itu sepenuh hati. Reza berjalan cepat menuruni jalan berbatu di pinggir desa, mengikuti petunjuk yang ia dapat dari pemilik warung semalam. "Kalau Mas benar-benar mau tahu, cari saja si Bagas," kata si pemilik warung. "Dulu dia buruh di pabrik, tapi sekarang, ya, maaf ya Mas, udah nggak waras." Reza tahu ia mungkin tak mendapat jawaban yang masuk akal, tapi kisah Dimas yang hilang dan mimpi buruk tentang makhluk bermata merah tak memberinya pilihan lain. Semua jejak menuju ke satu arah. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar mesin dan produksi kertas di dalam pabrik itu. Pondok tempat Bagas tinggal berada di tepian desa, dekat area hutan kecil yang dulu dikenal sebagai Alas Karamat, sekarang telah rata oleh proyek pabrik. Pondok itu reot, berdinding bambu dengan atap bolong di sana-sini. Bau tanah lembab dan kayu lapuk menyambut saat Reza melangkah ke teras. Pintu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar gumaman pelan bercampur tawa lirih yang tak selesai. Reza meneguk ludah, lalu mengetuk pintu. "Pak Bagas, saya Reza ingin bicara." Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki pelan. Lalu wajah kusam menyembul dari balik tirai sobek. Mata Bagas merah, rambutnya kusut, dan bajunya lusuh berlapis debu. Namun yang paling mencolok adalah tatapannya, kosong dan dalam. "Kau wartawannya?" tanyanya tiba-tiba. Matamu itu haus kebenaran." Reza mengangguk pelan. "Saya ingin tahu tentang pabrik, tentang apa yang Bapak alami dulu." Bagas tertawa pendek, lalu mempersilakan Reza duduk di tikar bolong di ruang depan. Ruangan itu hampir kosong, hanya ada kaleng bekas dan piring melamin pecah. Di sudut ruangan, bertumpuk beberapa lembar kertas lusuh yang sepertinya dibawa dari pabrik. Beberapa di antaranya tercoret-coret dengan gambar tak beraturan, sosok hitam bermata merah, mesin gergaji, dan manusia kecil yang hancur. "Masih ada yang datang ya? Masih ada yang berani tanya?" gumam Bagas, memandangi kertas coretannya. Yang lain diam atau hilang. "Apa yang terjadi di dalam pabrik, Pak?" tanya Reza pelan. Bagas menggeleng, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya mulai tercekat. "Aku cuma tukang angkut dulu. Gulingin kertas ke mesin. Potong. Bungkus. Kim. Tapi malam itu..." Ia menghentikan kalimatnya. Tubuhnya bergetar kecil. Reza menunggu, mencoba tidak menyela. "Ada anak baru," lanjut Bagas akhirnya. "Namanya Ilham. Anak baik, rajin, dapat shift malam. Tapi waktu mesin berhenti, dia hilang. Kami cari sampai pagi, tapi yang kami temukan cuma seragamnya. Sobek, basah." "Basah?" tanya Reza. Bagas menatap Reza, matanya tajam untuk sesaat. "Basah darah, bukan tinta." Sunyi menggantung di antara mereka. Bagas kembali menunduk.
Ia menarik napas panjang, lalu mendekat ke arah Reza dan berbisik, seolah takut ada yang menguping. "Tiap bulan harus ada satu," katanya lirih. "Kalau tidak, mesin makan siapa saja." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Reza. Ia menatap Bagas, menunggu kelanjutan, tapi pria itu justru tertawa. Tawa getir yang berubah menjadi tangisan. Bagas bangkit, berjalan ke sudut pondok dan merobek salah satu gambarnya yang penuh goresan merah. Ia menyodorkannya pada Reza. "Gambar ini, aku lihat sendiri. Waktu lampu mati, waktu mesin berhenti." Bayangan itu muncul dari gulungan kertas. Makhluk itu bukan mimpi, Mas. Dia nyata. Dan dia lapar. Reza mengambil gambar itu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia tak tahu seberapa waras Bagas saat bicara, tapi kalimatnya terlalu konsisten dengan semua petunjuk yang telah ia kumpulkan. Dimas yang hilang, gulungan berdarah, mesin yang beroperasi sendiri, hingga mimpi buruknya tentang makhluk bersisik bermata merah. "Terima kasih, Pak Bagas," ucap Reza lirih. "Saya akan bantu menyebarkan kebenaran ini." Bagas hanya tersenyum miring. "Kalau kau masih hidup sampai besok." 2 hari kemudian, Reza kembali ke Surabaya. Ia membawa semua hasil penyelidikannya, foto-foto gudang, wawancara warga, gambar dari Bagas, dan rekaman suaranya sendiri yang merekam desahan dari gulungan kertas. Ia menyiapkan artikel panjang, menyusunnya dengan hati-hati, memverifikasi semua kutipan, dan menyamarkan identitas beberapa narasumber demi keamanan. Judul artikelnya sederhana namun tajam. "Pabrik Kertas Berdarah, Jejak Tumbal di Balik Produksi Massal." Ia menyerahkan draft ke redaksi. Pimpinan redaksi, Pak Budi, membacanya dengan serius. Setelah 1 jam diskusi, Pak Budi memberi lampu hijau untuk diterbitkan esok pagi secara daring. Reza lega. Usahanya tak sia-sia. Namun, pukul 9 malam, sesuatu terjadi. Telepon kantor berdering tanpa henti. Email redaksi dipenuhi pesan aneh. Beberapa bernada ancaman, beberapa hanya mengirimkan simbol mata merah menyala dalam lampiran. Seorang staf keamanan kantor menemukan mobil tanpa plat nomor parkir di depan gedung selama 2 jam tanpa bergerak. Dan saat Reza hendak masuk ke ruang edit, Pak Budi keluar dari ruangan dengan wajah tegang. "Reza, kita tak bisa naikkan tulisanmu," katanya. "Apa? Kenapa?" tanya Reza kaget. "Ada tekanan." "Dari siapa?" "Aku tak tahu. Tapi besar." Kantor pusat langsung telepon. Bahkan aparat sempat mampir, tanya-tanya soal investigasimu. Reza tak percaya. "Pak, kita harus tetap tayangkan. Ini bukan sekadar berita. Ini nyawa manusia." Pak Budi menunduk. "Aku tahu. Tapi aku juga harus jaga keselamatan semua orang di kantor. Termasuk kamu. Kita simpan dulu naskahnya. Sampai situasinya aman." Reza hanya bisa menatap layar komputernya. Artikel yang sudah ia tulis penuh darah dan keberanian kini tinggal draft di folder penyimpanan. Dunia luar takkan tahu kengerian yang tersembunyi di balik pabrik kertas itu. Namun saat hendak menutup laptop, Reza membuka satu file gambar terakhir dari Pondok Bagas. Ia menatap sosok dalam gambar itu, makhluk tinggi bersisik, bermata merah menyala, digambar dengan goresan tangan orang yang katanya gila. Dan Reza sadar satu hal. Bagas tidak gila. Dunia ini yang terlalu takut untuk percaya. Awan kelabu menggantung di atas desa Ngamban saat Reza kembali ke sana. Tak ada sambutan hangat atau tanya dari warga, hanya tatapan kaku yang penuh ketakutan. Ia kembali sendirian, dengan satu tujuan, mencari Mbah Suro, dukun tua yang pernah disebut-sebut oleh warga sebagai penjaga batas hutan sebelum pabrik dibangun. Tak mudah menemukan Mbah Suro. Rumahnya berada di pinggir desa, tersembunyi di balik rumpun bambu yang tumbuh liar. Tak ada pelang nama, tak ada tetangga. Tapi suara gamelan kuno yang mengalun lirih dari dalam rumah menjadi penunjuk jalan tersendiri bagi Reza. Ia menyusuri jalan setapak penuh semak, lalu berhenti di depan gubuk kayu yang sudah lapuk dimakan usia.
Di depan rumah, duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang digelung rapi. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam. Ia duduk bersila di atas tikar pandan, menghadap ke arah pabrik yang terlihat samar di kejauhan. "Namamu Reza," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh, yang membangunkan amarah hutan. Reza terdiam sejenak. Ia melangkah maju perlahan. "Saya hanya mencari kebenaran, Embah, tentang pabrik itu, tentang orang-orang yang hilang." Embah Suro tidak menjawab. Ia memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Sudah saatnya ada yang mendengar kisah ini. Tapi bersiaplah. Kebenaran tak selalu membuatmu lega." Reza duduk bersila di hadapannya, membuka catatan, dan menunggu. Embah Suro mulai bercerita dengan suara berat, seolah setiap katanya membawa beban puluhan tahun. Dulu, sebelum pabrik itu berdiri, tempat itu adalah alas keramat. Namanya Alas Gumuk Kertas. Sebuah hutan yang penuh pohon tua, akar menggantung, dan suara-suara yang hanya muncul saat malam purnama. Leluhur kami melarang siapapun menebangnya, sebab di sanalah bersemayam sosok gaib yang disebut siluman kertas. Reza mengerutkan dahi. Siluman kertas. Embah Suro mengangguk pelan. Makhluk peniru rupa, penghisap roh. Ia bisa bersembunyi di balik tumpukan kayu, gulungan kertas, bahkan di balik bayangan seseorang. Ia bukan sekadar jin. Ia makhluk kuno. Dan ia lapar. Reza mencatat dengan cepat, sesekali menatap wajah Embah Suro yang tetap tenang meski kata-katanya membuat bulu kuduk berdiri. Sekitar 7 tahun lalu, datanglah seorang lelaki bernama Hendarto, lanjut Embah Suro. Ia miskin, mengais besi tua, tidur di gerobak. Tapi ia tak bodoh. Ia haus kekayaan dan tahu bahwa di desa ini ada jalan pintas. Ia datang padaku waktu itu, minta petunjuk. "Anda menolaknya?" tanya Reza cepat. "Aku menolak." Tapi dia tak menyerah. Ia pergi ke alas itu sendiri. 40 hari ia hilang. Dan ketika kembali, ia bukan orang yang sama. Ia datang dengan proposal, dengan investor misterius, dengan rencana membangun pabrik. Kami tak punya kuasa menolak. Warga senang karena akan ada pekerjaan. Tapi aku tahu, ada darah dalam semen pondasi itu. Reza mencengkeram pulpen di tangannya. Jadi, Hendarto membuat perjanjian dengan siluman kertas. Ya, ia membuat perjanjian iblis, bahwa setiap kali target produksi tercapai, 1 nyawa manusia harus diberikan sebagai tumbal. Itu syaratnya. Imbalannya, mesin tak pernah rusak, produksi tak pernah telat, dan uang terus mengalir seperti air. Dan jika tumbalnya tidak terpenuhi, suara Reza nyaris berbisik. "Mesin akan menagih sendiri," jawab Embah Suro dengan datar. "Siapapun yang berada di dalam pabrik saat waktunya tiba, akan ditelan. Tubuhnya tak akan ditemukan, tapi rohnya akan terperangkap selamanya di dalam gulungan-gulungan kertas itu." Reza menelan ludah. Wajah-wajah yang hilang kini bermunculan di benaknya. Dimas, Ilham, dan buruh lainnya yang disebut-sebut menghilang. Semuanya masuk akal kini. Semua misteri mulai terurai. "Kenapa warga diam?" tanya Reza. "Kenapa tak ada yang bicara?" "Karena mereka takut. Karena yang melawan akan ikut menghilang. Dan karena beberapa di antara mereka ikut menikmati sisa berkah dari darah itu. Lapangan kerja, bantuan sembako, pembangunan jalan, harga yang dibayar diam-diam." Reza terdiam lama. Angin sore bertiup pelan, membawa bau tanah dan suara samar dari cerobong pabrik yang tak henti berputar. "Apa ada cara menghentikannya?" tanya Reza akhirnya. Embah Suro membuka matanya, lalu menatap Reza dalam-dalam. Tidak semudah itu. Selama perjanjiannya belum ditebus atau dihancurkan, siluman itu akan terus menagih. Dan perjanjiannya tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan darah.
Apakah Sukma tahu semua ini? Tanya Reza, teringat pada istri Hendarto. Dia tahu, tapi dia sudah terlalu dalam. Terlalu banyak kehilangan. Anaknya sendiri adalah tumbal pertama, bukti kesetiaan Hendarto pada perjanjian. Setelah itu, ia tak pernah lagi meninggalkan rumah. Rohnya tinggal setengah. Reza mengusap wajahnya yang dingin karena keringat. Semua ini terlalu nyata untuk dianggap mitos, tapi terlalu mengerikan untuk dicerna. Aku harus memberitahu dunia, bisiknya. Mereka harus tahu kebenaran. Mbah Suro menggeleng pelan. Kau bisa mencoba, tapi kebenaran seperti ini tidak akan mudah diterima. Dunia lebih suka tidur dalam kenyamanan daripada bangun dalam ketakutan. Reza berdiri perlahan. Ia tahu risikonya, tapi semakin ia menggali, semakin jelas bahwa diam bukan pilihan. Sebelum ia pergi, Mbah Suro menambahkan satu kalimat, lirih namun menancap dalam. Jika kau kembali ke pabrik itu, jangan bawa niat membuktikan, bawalah niat memutus. Dan dengan itu, Reza melangkah pergi dari rumah reot itu. Hatinya berat, tapi pikirannya terang. Ia tak hanya membawa cerita kini, ia membawa rahasia yang selama ini bersembunyi di balik gulungan-gulungan putih, yang ternyata bukan hanya menyerap tinta, tapi juga menyerap jiwa manusia. Malam turun dengan berat di desa Ngamban. Langit tampak kelam seperti diselimuti jelaga, dan suara cerobong pabrik kertas terus bergemuruh tak kenal henti. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang oleh sebagian warga desa lebih baik dihindari untuk keluar rumah. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Reza duduk di balik rimbunan semak di bukit kecil tak jauh dari pabrik. Ia telah kembali diam-diam dari pertemuannya dengan Mbah Suro, membawa tekad yang lebih tajam dari sebelumnya. Kamera dengan lensa panjang siap di tangannya. Ia menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita samar. Ritual di pabrik itu benar-benar nyata. Di halaman belakang pabrik, beberapa orang mengenakan pakaian hitam berjalan membentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri Hendarto, mengenakan kain batik berwarna gelap dan kalung dari potongan logam aneh berbentuk huruf-huruf tak dikenal. Wajahnya tak lagi terlihat seperti pria pemilik pabrik biasa. Wajah itu kaku, kosong, seperti boneka hidup. Namun yang paling mengguncang Reza malam itu bukanlah ritual, melainkan sosok wanita yang tiba-tiba muncul dari balik gudang. Ia mengenakan jubah putih. Sukma langkahnya cepat namun penuh tekad. Di tangannya, tergenggam berkas tua yang digulung dan diikat dengan kain merah. Dokumen perjanjian yang telah lama menjadi jantung kekuatan pesugihan Hendarto. Sukma menunggu waktu yang tepat. Ia mendekat ke ruang pembakaran limbah, tempat api besar menyala untuk membakar kertas cacat produksi. Ia tahu, jika perjanjian itu dibakar di sana, maka ikatan pesugihan akan hancur, dan siluman kertas akan kehilangan ikatannya pada pabrik. Namun takdir tidak berpihak padanya. Saat hendak membuka pintu tungku, suara keras menghentak dari belakang. "Sukma!" teriak Hendarto. Sukma menoleh. Tatapan mereka bertemu. Wajah Hendarto merah padam karena marah, tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam, ketakutan. Ia tahu, jika dokumen itu musnah, semua yang ia bangun akan runtuh, dan hutang nyawa yang belum terbayar akan menagihnya langsung. Sukma berlari, mencoba membuka pintu besi tungku, tapi dua lelaki berbadan besar yang mengikut Hendarto bergerak cepat. Mereka mengepung Sukma. Ia meronta, berteriak, mencakar, menggigit. Semua ia lakukan agar bisa meloloskan diri. Tapi tubuhnya kalah kuat. Dalam pergulatan itu, gulungan perjanjian terjatuh ke tanah, terinjak sepatu salah satu lelaki. Hendarto memungutnya perlahan, menatap istrinya yang terkapar dengan napas tersengal. "Kau tetap istri yang keras kepala," gumamnya dingin. "Tapi kau lupa perjanjian ini juga ditandatangani atas nama keluargaku." Sukma menatap Hendarto, berlinang air mata. Kau korbankan anak kita. Dar, kau jadikan anak kandungmu sendiri tumbal pertama.
Demi membangun kerajaan ini, Hendarto berbisik. Demi kekuasaan yang abadi. Dan kau setuju saat itu. Kau yang menyiapkan bajunya malam itu. Ingat. Sukma berteriak. Suara itu bukan hanya kemarahan. Itu suara dari jiwa yang hancur. Ia tak tahan lagi hidup dalam bayang-bayang dosa. Menyaksikan satu persatu nyawa melayang demi mesin dan uang. Ia hanya ingin mengakhiri semuanya. Menebus kesalahannya. Meski dengan nyawanya sendiri. Namun Hendarto tak memberinya pilihan. Kalau kau ingin menjadi pahlawan, katanya dingin, maka jadi tumbal berikutnya. Dengan isyarat tangan, dua anak buahnya menyeret Sukma menuju ruang produksi utama. Reza, yang menyaksikan dari kejauhan dengan tubuh bersembunyi di balik semak, tak bisa bergerak. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ia ingin menolong, ingin berteriak, tapi ia tahu, jika ia muncul sekarang, ia tak akan bisa keluar hidup-hidup dari situ. Pintu ruang produksi terbuka, lalu tertutup kembali dengan bunyi dentang logam. Tak ada lagi suara, tak ada jeritan, tak ada dentuman mesin, hanya keheningan. Reza tetap di tempatnya hingga lewat tengah malam. Ia menunggu, berharap Sukma keluar. Tapi pintu itu tak pernah terbuka kembali. Hendarto dan anak buahnya pergi seperti biasa. Ritual malam itu selesai. Tak ada yang berubah di luar. Tapi di dalam, satu nyawa lagi telah ditelan. Esok harinya, kabar di desa kembali sunyi. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada laporan kehilangan. Rumah Hendarto tetap tertutup. Dan warga tetap tak berani bertanya. Tapi Reza tahu. Ia tahu Sukma tak pernah keluar dari ruang itu. Ia tahu ritual belum selesai. Dan ia tahu perjanjian itu masih utuh. Malamnya, Reza memutar kembali foto dan video yang ia rekam diam-diam dari bukit. Ia melihat kembali wajah Sukma, langkahnya yang penuh tekad, dan tatapan terakhirnya, bukan ketakutan, tapi pengorbanan. Reza menatap foto terakhir. Dalam gambar itu, Sukma berada di ambang pintu ruang produksi, tubuhnya ditarik kasar, tapi wajahnya menoleh ke kamera, seolah tahu Reza ada di sana. Seolah ingin menyampaikan pesan terakhir. Lanjutkan meski aku gagal. Reza menggenggam kameranya erat. Ia tak bisa membiarkan semua ini berakhir di sini. Sukma telah mencoba, dan gagal. Tapi sekarang, semua ada di tangan Reza. Namun jauh di dalam perut pabrik, mesin terus berputar. Dan siluman kertas terus menanti tumbal berikutnya. Langit desa Ngamban malam itu gelap pekat. Hujan tak turun, tapi udara terasa berat, seolah menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Angin berembus pelan membawa aroma besi berkarat dan debu yang anehnya, bercampur dengan bau amis darah yang tak kasat mata. Reza berdiri di balik pagar pabrik, mengenakan pakaian serba hitam. Ia sudah menyusup diam-diam lewat jalur yang sama seperti sebelumnya. Hanya kali ini, ia datang bukan hanya untuk menyelidik, tapi untuk menjadi saksi terakhir dari sebuah perjanjian sesat. Ia tahu malam ini adalah malam penting, malam puncak ritual, ketika target produksi terbesar tercapai dan siluman kertas akan diberi makan kembali. Dan kali ini, Reza siap. Di dalam tasnya tersimpan kamera, alat perekam suara, dan senter kecil. Ia tak berniat kabur. Apapun yang terjadi malam ini, ia akan merekam semuanya, hingga akhir. Pukul 2 dini hari, suara lonceng besi berdentang di dalam pabrik. Tak ada jadwal produksi, namun mesin mulai berbunyi. Pintu belakang pabrik terbuka perlahan. Reza menempelkan tubuhnya ke dinding logam, lalu menyelinap masuk ke lantai produksi. Ruangannya gelap, hanya diterangi nyala lilin merah yang melingkar membentuk simbol aneh di tengah lantai. Di sana berdiri Hendarto, sendiri, mengenakan pakaian ritual, kain merah darah dengan ikat kepala hitam. Reza berjongkok di belakang rak besi besar. Kamera mengarah ke tengah ruangan. Ia menahan napas, menyaksikan kejadian yang selama ini hanya ia dengar lewat bisikan-bisikan ngeri para saksi diam. Hendarto membuka gulungan kertas tua, dokumen pesugihan. Ia mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk kecil berisi darah,
entah milik siapa, lalu meneteskan darah itu ke atas roda mesin cetak utama. Sambil meneteskan darah, Hendarto mulai komat-kamit, mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak Reza pahami. Suaranya dalam dan berat, kadang menggema seperti berasal dari tenggorokan dua makhluk berbeda. Lilin-lilin di sekeliling ruangan mulai bergetar. Namun saat Hendarto mengucap kalimat terakhir, suara lain tiba-tiba menyahut dari balik mesin, suara geraman. Bukan suara manusia. Mesin cetak mendadak bergetar hebat, lalu menyala sendiri, tanpa operator, tanpa listrik yang aktif. Reza terkesiap. Kamera hampir terjatuh dari tangannya saat roda cetak mulai berputar kencang dan lembaran-lembaran kertas terlempar dari sisi kiri ke kanan seperti badai. Hendarto menoleh. "Bukan sekarang, tunggu perintahku," bentaknya. Tapi mesin tak peduli. Dari dalam mesin, sebuah sosok mulai muncul. Bersisik, matanya menyala merah, tubuhnya muncul dari sela-sela gulungan kertas. Bentuknya terus berubah-ubah. Kadang manusia, kadang binatang, kadang sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Siluman kertas. Makhluk itu mengaum dan lilin-lilin padam bersamaan. Cahaya kini hanya datang dari api kecil di sela-sela roda pemotong yang mulai memercik. Hendarto mundur. Ketakutan. Ia menjatuhkan mangkuk darah dan meracau panik. "Aku sudah beri tumbal. Aku beri istriku. Aku sudah bayar." Tapi mesin tidak mau mendengar. Tali sabuk mesin tiba-tiba melesat dan melilit tubuh Hendarto. Ia menjerit saat tubuhnya ditarik ke dalam jalur cetak, ke dalam roda pemotong dan gulungan logam. Reza menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan saat tubuh Hendarto digulung hidup-hidup, tulangnya remuk, dagingnya tercabik, dan dalam sekejap, tubuh itu menghilang ke dalam tumpukan kertas putih yang terus berputar. Suara mesin mendengung makin keras, seperti tertawa atau menangis. Dan lalu, percikan api menyambar salah satu sisa lilin. Dalam detik berikutnya, api merambat ke tumpukan kertas. Pabrik mulai terbakar. Reza lari keluar melewati lorong belakang. Api cepat menyebar, membakar rak-rak berisi gulungan raksasa. Para pekerja yang ada di mes pabrik mulai berhamburan keluar. Teriakan, alarm darurat, dan suara kaca pecah membelah malam. Ledakan kecil terdengar dari dalam. Api menjilat langit. Reza nyaris kehabisan napas ketika berhasil mencapai pagar belakang dan memanjatnya. Dari kejauhan, ia melihat pabrik yang selama ini menjadi pusat kehidupan desa itu tenggelam dalam lautan api. Pagi harinya, asap masih mengepul. Beberapa pekerja selamat. Beberapa lainnya tidak diketahui keberadaannya, termasuk Hendarto, yang menurut laporan resmi, hilang dalam kebakaran. Reza selamat. Ia tidak mengaku sebagai wartawan. Ia hanya menjadi saksi mata yang mengaburkan kisahnya saat diwawancara. Tak ada yang benar-benar ingin tahu detil tentang malam itu. Masyarakat desa hanya ingin melupakan. 3 bulan kemudian, Reza menerbitkan bukunya. Judulnya mencolok, penuh makna, tumpukan kertas, tumpukan nyawa. Buku itu sukses besar. Ia menulisnya sebagai novel investigasi fiksi. Lokasi desa disamarkan, nama-nama diganti. Namun bagi mereka yang benar-benar tahu, kisah itu lebih nyata daripada yang dibayangkan. Dalam halaman terakhir bukunya, Reza menulis, "Terkadang, bukan mesin yang mencetak kertas, tapi roh-roh manusia yang digulung, disobek, dan dicetak menjadi kebohongan yang kita baca tiap hari. Hati-hati pada suara-suara dari balik produksi. Mungkin itu bukan mesin." Beberapa hari setelah buku terbit, Reza kembali mengunjungi desa Ngamban, yang kini sepi, seperti kehilangan jiwanya. Ia mendatangi Mbah Suro yang masih duduk di beranda rumahnya, memandang ke arah bekas pabrik yang kini tinggal puing hitam. Reza menyerahkan 1 eksemplar buku itu. Mbah Suro membacanya sekilas, lalu tersenyum kecil. "Kau menulisnya bagus," katanya. Reza menunduk. "Saya harap ini cukup untuk menghentikannya, Mbah." Tapi Mbah Suro menggeleng pelan. Matanya tajam,
seperti menembus jauh ke balik kata-kata. Perjanjiannya belum ditebus sepenuhnya. Nak, bisiknya. Selama ikatan itu tak dibatalkan dengan pengakuan dan pengorbanan yang sepadan, siluman itu akan mencari tuan baru. Ia tak butuh pabrik. Ia hanya butuh janji dan nyawa. Reza terdiam. Angin berembus pelan, membawa bau abu dari bangunan yang tak akan pernah dibangun kembali. Dan di kejauhan, selembar kertas putih terbang perlahan di udara, mendarat tepat di kaki Reza. Di sudutnya, samar-samar, ada bercak darah.